Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farda alaina siyamu Ramadan wa ja'ala fiha syahrur rahmah wal maghfirah wa idqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para saimin dan saimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan amal saleh bagi kita, menjalankan ibadah puasa Ramadan pada siang harinya, melaksanakan ibadah sunnah pada malam harinya. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga buah dari puasa yang kita lakukan mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang mana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa penuh keimanan dan perhitungan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Semoga kita yang melaksanakan puasa pada tahun ini mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah balasannya kecuali surga yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, pada waktu yang terbatas ini kita akan menguraikan sedikit tentang materi yang membatalkan puasa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa puasa itu dalam pengertiannya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan disitulah kita harus menahan segala hal yang membatalkan, yang tidak boleh dilakukan ketika itu. Ketika kita melakukan, batallah puasa kita sehari itu. Dan puasa yang batal wajib diqadha atau diganti pada hari waktu yang lain, yaitu di luar Ramadan, sesuai dengan jumlah berapa yang batal. Kalau batalnya 5 hari, berarti kita mengganti pada hari di luar Ramadan sebanyak 5 hari. Begitu juga selanjutnya dan selanjutnya. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum yang disengaja. Kalau disengaja makan dan minum, sudah pasti itu batal puasa. Namun ketika kita lupa bahwa hari itu kita berpuasa, tapi lupa kita, akhirnya terminum air ataupun termakan makanan, maka itu tidak batal. Tapi kalau lupa saja setiap hari, makan lupa setiap hari, minum lupa, akhirnya makan lupa berpuasa katanya, maka itu juga batal. Kenapa? Makan minum yang disengaja. Namun kalau tidak disengaja, maka itu tidak batal puasa, boleh dilanjutkan dengan berpuasa. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Artinya bisa jadi kita memancing-mancing muntah dengan memegang perut kita atau tenggorokan kita, atau sesuatu yang membuat bisa batal puasa kita.
tapi itu sekali lagi dengan disengaja. Tapi ketika perut kita mual, tiba-tiba kita muntah umpamanya 1 piring atau setengah piring, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Dan yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu haid dan nifas. Ketika seseorang haid atau nifas, di jam waktu makan sahur dia masih dalam keadaan suci. Namun ketika jam 4 sore atau jam 5 atau 1 menit menjelang waktu berbuka, maka dia haid, maka 1 menit itu belum masuk waktu berbuka, maka itu batal puasa dan dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya pada hari di luar Ramadan. Ini yang membatalkan puasa yang perlu kita ketahui bersama-sama, sehingga puasa kita memang betul-betul menjadi puasa yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang sedikit, puasa bagi manusia yang ada di muka bumi ini dibagi menjadi 3 pembahagian. Pertama, puasa orang awam. Kalau puasa orang awam itu hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar. Kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya itu hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi puasanya tidak bernilai. Dia tidak menahan dari hal yang merusak amal ibadah puasa dan tidak menahan diri dari memperturutkan selera hawa nafsu. Inilah dia puasa orang awam. Ketika dia sangat lapar, mungkin dari pagi sampai jam 3 dia bisa, tenaganya sangat lemah. Tapi ketika jam 5 sore tenaganya muncul. Apa? Dia menengok berbagai macam tempat-tempat yaitu yang menyediakan perbukaan. 1 jam menjelang berbuka itu, maka mereka tenaganya muncul. Untuk apa? Melepaskan selera hawa nafsu makan minumnya. Dia belilah makanan dan minuman yang jumlahnya juga tidak sedikit, padahal yang termakan hanya 2 dan 3 macam saja, ya. Namun dia beli yang banyak-banyak, namun akhirnya juga mubazir. Kemudian puasa orang khusus. Minimal kita berada pada posisi yang kedua, puasa orang khusus, yaitu puasa yang bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi dia puasa untuk selalu muhasabah diri setiap hari. Sedekahnya hari ini sudah berapa? Al-Quran yang dibaca sudah halaman berapa? Sudah juz berapa? Kemudian setiap malam ada tahajud atau tidak? Setiap malam ada tidak melakukan ibadah-ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT, atau malamnya hanya untuk bermain-main saja? Sehingga orang-orang yang khusus ini selalu memperhatikan waktu-waktu yang berjalan selama Ramadan ini. Yang ketiga, puasa khususul khusus. Ini puasa orang istimewa. Istimewa di atas istimewa. Namun puasa ini tidak bisa bagi kita, karena puasa ini hanya dimiliki oleh para nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran betapa pentingnya kita menjaga adab-adab dalam berpuasa. Bukan hanya sekedar membahas tentang yang membatalkan puasa, tapi juga membahas yaitu yang membatalkan nilai puasa, ya. Menjaga mata, ya, menjaga telinga, menjaga ucapan, menjaga gerak tangan dan kaki kemana kita melangkah, dan juga menjaga pikiran dan hati kita. Supaya apa? Supaya puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali tidak semua pembahasan tentang yang membatalkan puasa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini lewat
ya, lewat acara yang di live langsung nanti oleh SMP T Mutiara untuk muslimin dan muslimat sedunia dimanapun berada. Semoga hidangan singkat ini akan memperkuat kita untuk menjadikan puasa kita yang lebih berkualitas, bernilai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ustadz Sukmajaya dari SMP IT Mutiara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keimanan, kesehatan, kekuatan amal soleh bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian saja, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan kalimat salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Demikian syarahan atau ceramah singkat kali ini. Pada lain waktu dan gelombang yang sama kita bisa bertemu lagi dengan tema dan judul yang berbeda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka puasa pada hari ini.